Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Alicia Ragiska dengan NPM 2320141. Model kepemimpinan Kim Jong-un, otoritarianisme dan pragmatisme. Kim Jong-un mewarisi kekuasaan ayahnya yang bernama Kim Jong-il sejak pada tahun 2011. Sejak awal, ia dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang sentralistik, di mana seluruh kekuasaan, politik, militer, dan media di bawah kendalinya. Meskipun demikian, ia menunjukkan beberapa langkah yang berbeda dari pendahulunya nih teman-teman, seperti upaya untuk memperbaiki perekonomian dan memperkuat teknologi, walaupun tetap dalam batasan sistem yang sangat tertutup. Otoritarianisme ekstrim. Gaya kepemimpinan Kim Jong-un sangat identik dengan otoritarianisme ekstrim. Ia mengontrol semua aspek pemerintahan, mulai dari pengambilan kebijakan, operasi militer, hingga media informasi yang sepenuhnya dikelola negara. Tidak jarang, pejabat tinggi atau bahkan anggota keluarganya sekalipun sendiri yang dianggap mengancam kekuasaannya mengalami hukuman berat, termasuk eksekusi. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas kekuasaan dan loyalitas mutlak kepada pemimpin adalah prioritas utama dalam pemerintahannya. Selanjutnya ada pragmatisme dalam kebijakan. Berbeda dari ayahnya yang lebih lamban dalam mengambil keputusan, Kim Jong-un dikenal sebagai pemimpin yang pragmatis. Ia tidak menyukai formalitas birokrasi yang berbelit-belit dan lebih menekankan tindakan cepat serta hasil nyata. Inspeksi langsung ke pabrik, sekolah, dan proyek pembangunan yang sering ia lakukan untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai dengan rencana. Langkah ini mencerminkan kegiatannya untuk lebih praktis dan fleksibel dalam menghadapi masalah ekonomi maupun sosial di Korea Utara. Selanjutnya ada pergeseran strategi nasional. Salah satu perubahan besar di bawah kepemimpinan Kim Jong-un adalah pergeseran dari kebijakan Song-un yang mengutamakan militer ke strategi Byung-jin yang menggabungkan pembangunan ekonomi dan penguatan kekuatan nuklir. Strategi ini mencerminkan upaya Kim Jong-un untuk menyeimbangkan antara pertahanan negara yang kuat dengan kesejahteraan ekonomi rakyat. Meskipun kenyataannya, sanksi internasional membuat perkembangan ekonomi tetap terbatas. Sentralisasi pengambilan keputusan. Meskipun ia melibatkan badan-badan seperti Politburo dan Komisi Militer Pusat dalam proses pengambilan kebijakan, seluruh keputusan strategis tetap berada di tangan Kim Jong-un. Pertemuan-pertemuan tersebut berfungsi untuk memberikan masukan dan melaksanakan arahan, tetapi peran dominan Kim Jong-un dalam menentukan arah pemerintahan tidak pernah tergantikan. Hal ini menunjukkan bahwa pusat kekuasaan di Korea Utara benar-benar pada satu figur pemimpin. Fokus pada isu spesifik. Di luar bidang militer, Kim Jong-un memberi perhatian khusus pada perkembangan teknologi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Upaya mendorong diversifikasi perdagangan luar negeri juga menunjukkan adanya niat untuk membuka sedikit peluang ekonomi baru meskipun negara tetap berada dalam sistem tertutup. Fokus ini menandakan keinginan untuk memperkuat fondasi sosial dan ekonomi Korea Utara di tengah tekanan politik internasional. Selanjutnya kita saksikan bersama-sama sedikit cuplikan tentang model kepemimpinan dari Presiden Korea Utara Kim Jong-un. Jadi teman-teman, kesimpulannya secara keseluruhan, model kepemimpinan Kim Jong-un dapat dilihat sebagai kombinasi antara otoritarianisme klasik dengan pendekatan pragmatis yang lebih modern. Melalui strategi Byung-jin, ia berusaha mempertahankan kekuatan militer sekaligus mengembangkan ekonomi. Namun, gaya kepemimpinannya tetap bersifat terpusat, keras, dan sulit diprediksi, sehingga Korea Utara masih dikenal sebagai negara yang salah satu negara paling tertutup di dunia.